Nah, angkatan Mas Ustadz Hilmi, Ustadz Huda, dan yang lainnya ini bisa membentuk, membangun dan seterusnya. Karena masih kebanyakan masih dari awal ya kita mulai menumbuhkan budaya akademik di era digital. Di slide selanjutnya saya munculkan dulu sebagai perkenalan. Mungkin yang di luar sana ada yang belum mengenal. Ya, kalau di dalam insya Allah sebagian besar sudah kenal, familiar. Apalagi yang dari MTS, sekolahnya dari MTS. Mungkin sebagian dari SD, bahkan ada yang dari TK di HM, Masya Allah. Udah begitu lama. Ya. Nama saya Muslim. Meskipun ini nama kedua, ya, nama pertama saya Ustaz Fatullah yang lebih tahu nanti. Kalau masuk tanya sama Ustaz Fatullah nanti. Kemudian karena ini masuk di era digital dan saya pun akan mengantarkan budaya akademik di era digital, jadi langsung saya munculkan insya Allah di berbagai media digital. Semua akan dengan mudah mengakses semua orang, siapapun. Kalau yang pernah ada terdokumentasikan di semacam apa nih, Google dan yang lainnya. Apalagi hari ini sudah ada Telegram, YouTube, apalagi terus Facebook, Instagram. Mungkin tahun yang lalu saya lihat postingan orang IG itu apa. Saya masih bertanya-tanya. Oh, ternyata IG itu Instagram. Tahun-tahun terakhir ini ada muncul lagi TikTok. Ya, ternyata begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan positif. Ya, mungkin sebagian orang trauma ya, dengan bayang-bayang hitam. Nah, saya munculkan di situ ada alamat yang bisa diakses: Telegram, YouTube, FB, IG, apa IG, Instagram. Nah, tadi karena semua sudah berbasis digital, jadi sampai nama saya, nama Ustaz Fatullah, Pak Mobin, siapa lagi, semua dosen di ISTIHA itu bisa diakses secara online, ya, berbasis digital. Mungkin itu perkenalan, insya Allah cukup. Nanti lebih detail lagi dari Prodi juga akan memperkenalkan semua para dosen. Selanjutnya berkaitan dengan budaya akademik ya, di lingkungan kampus. Kalau di situ disebutkan budaya akademik, budaya ilmiah di kampus. Saya nggak mengutip istilah menurut fulan, tapi inti poinnya budaya akademik itu budaya ilmiah di lingkungan kampus. Kalau kita khususnya di ISTIHA. Dan ternyata budaya akademik yang dimaksud di lingkungan kampus dalam Islam itu juga disebutkan dengan budaya intelektual umat Islam. Dan para ulama dulu juga sama sudah mengalami budaya ilmiah. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengantarkan kepada kita semua supaya nanti kita sama-sama bisa menumbuhkan budaya akademik di era digital. Berarti ada nuansa digital. Kalau kita ingat ke masa lalu, ya, budaya akademik secara akademis berupa kampus itu kan belum ada di masa Rasulullah. Tapi murid-murid Rasulullah, para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami budaya akademik di masanya. Kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Ali. Mereka orang-orang yang mengembangkan ya, budaya akademik di lingkungan, terutama lingkungan masjid, ya, dan lainnya.
Nah, karena kita berada di lingkungan pesantren, kemudian di lingkungan kampus di HN, maka agar budaya yang akan kita tumbuhkan, kita bangun, tidak belok ke sana kemari tanpa ada alur yang jelas, maka kita semua sebagai sebuah sivitas akademik harus mengacu pada apa? Ini yang muncul di depan, pada visi, misi, dan tujuan yang sudah dipaparkan oleh Ketua Sekolah Tinggi kemarin, Setfatullah. Ya. Nanti saya juga akan memunculkan kembali visi misi, ya, mungkin dengan stressing yang lebih kepada yang hari ini kita bicarakan, ya. Serupa tapi tak sama. Selanjutnya mengenai visi, mudah-mudahan sudah hafal. Ada yang sudah hafal? Mahasiswa senior, Mas Hilmi, sudah hafal belum? Sebagai pusat unggulan, center of, bacanya jangan sampai salah juga ya. Nanti saya kurang familiar juga. Excellent apa excellent? Ya, excellent. Sebagai pusat unggulan atau center of excellence dalam pengembangan ilmu tarbiyah berbasis pendidikan multiliterasi dan riset komunitas. Sengaja saya kasih warna-warni, ya, supaya ada perhatian yang berbeda di situ. Kalau satu warna, khawatirnya nggak bisa membedakan semuanya. Apalagi kalau yang buta warna, apa ini ya? Ya, sengaja saya buat berwarna-warni di situ. Tapi juga bukan simbol LGBT ya, bukan. Karena di luar sana kalau ada warna-warni begini orang fobia dengan simbol LGBT. Ya. Yang pertama saya beri kasih warna pengembangan ilmu tarbiyah. Kan di sini prodinya PBA dan PGMI. Jadi jelas ya, jelas jurusan pendidikan. Kalau PBA menjadi guru bahasa Arab, kalau PGMI menjadi guru madrasah ibtidaiyah, multi apa ya namanya, multi bidang disiplin ilmu itu. Kalau PBA kan concernnya di bahasa Arab, ya. Kalau PGMI multi bidang disiplin ilmu, nanti akan ada pemaparan program-program termasuk mata kuliah oleh Sadana, ya, yang akan dipelajari di PGMI. Kemudian berbasis pendidikan multiliterasi. Kemarin sudah dijelaskan juga multiliterasi oleh Safatullah. Ya, intinya di multiliterasi ini mahasiswi HN diajak untuk peka terhadap berbagai sumber literasi. Jadi kita ini zamannya sudah zaman now ya, bukan orang dulu menyebut zaman edan lah segala macam. Sekarang zamannya zaman now. Jadi semuanya bisa menjadi sumber literasi. Jangankan buku, kemudian apa lagi? Ya, berbagai media-media yang bisa dijadikan alat untuk belajar. Bahkan obrolan ringan di antara para guru. Saya ingat beberapa bulan yang lalu di kantor Maktabah sana, di kantor ruang guru, ada obrolan guru berkaitan dengan teori bahasa Arab. Ya, kalau sebagian orang yang peka, ini bisa menjadi sumber belajar. Ada PPA di sini ya, 1, 2. Siapa lagi mahasiswa PPA? Yang senior berdua. Kan sudah malang melintang nih. Udah berapa jilid buku yang dipelajari, teori-teori belajar teori-teori bahasa Arab ya. Pastinya sudah banyak menyerap. Kemudian di antara para dosen, para guru, ya ini berkaitan dengan obrolan tadi, yang juga bisa menjadi sumber belajar juga. Ternyata obrolan ringan tadi
seorang guru bahasa Arab yang mengajar dengan pengalaman sekian tahun, kemudian berpikir keras bagaimana caranya supaya sebagiannya mungkin dianggap rumit oleh murid atau kalau di kampus oleh mahasiswa, ini bisa dengan mudah diingat. Ya. Juga saya pernah ikut presentasi sebuah lembaga kursus bahasa Arab, kemudian mempresentasikan program-program yang ada di buku yang mereka gunakan. Di antaranya misalnya menggunakan singkatan agar memudahkan mahasiswa atau murid-murid belajar bahasa Arab. Ya, mereka menyingkat ya, saya kasih contoh dulu ya. Kalau dulu waktu kita kecil belajar tajwid, yang gampang ingat baju di toko, gitu ya. Kan kalau tadi saya bilang ini dari obrolan ringan ini bisa menjadi sumber belajar. Ya. Kemudian kalau bahasa Arab yang tadi di Lughatuna misalnya, mereka punya modul. Kemudian saya pernah ingat dulu di antara huruf jar itu disingkat bila kalian min fi ala, kan lebih mudah rasanya. Sekian detik pun akan hafal. Bila kalian min fi ala, bila kap tadi kali an min fi ala, dengan mudah dibuat pola begitu. Ya, kemudian Ustaz Umar yang mengajar nahwu, tadi sempat saya japri. Ya. Beliau sampai juga mungkin sebagian dia pernah diajar, ada kan sini. Kalau ada contoh polanya begitu. Batu kali mana bisa turun sendiri. Ternyata itu pola dari batu misalnya fa'ala yang ulu, kali fa'ala yang ilu, nanti dan seterusnya. Nah itu kalau multiliterasi, jadi apapun bisa menjadi sumber literasi, sampai obrolan, sampai mungkin lihat di lingkungan kita, di lingkungan HM yang asli, insya Allah yang sudah bertahun-tahun di HM, insya Allah udah tahu ya. Mungkin yang di luar baru lihat gambar, paling gambar masjid ya. Street HM itu lihatnya mungkin gambar masjid di video, di foto, di brosur. Cuma kalau masuk ke sini pasti langsung jatuh cinta sama HM. Masya Allah. Ya. Kemudian di situ riset komunitas. Meskipun ini sudah disampaikan oleh Pak Mubin, Ustaz Abdullah juga, bahwa mahasiswa akan dilibatkan aktif dalam riset, dalam meneliti. Ya, dan saya sih berharap di antara antum ini akan lebih daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ya, itu harapan. Kemudian yang kedua, misi ya. Misi Stit HN menyelenggarakan pendidikan ilmu tarbiyah berbasis multiliterasi dan teknologi digital. Tadi multiliterasi sudah dilewat. Kemudian teknologi digital. Ya, kita hidup di era digital. Ya, semuanya sudah serba digital. Yang paling mungkin yang terakhir saya ingat misalnya masuk tol itu sudah tanpa ada cash, bayar cash, kecuali yang saldonya nol mungkin ya, atau kartunya bermasalah. Masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu di pintu tol itu kan pasti dijaga setiap pintu. Sekarang cuma tinggal tempel kartu, selesai, portalnya bisa buka. Itu contoh. Dan ini juga kan pastinya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Ya, teknologi industri. Kalau kita di Indonesia mungkin masih baru 4.0, era industri 4, 4.0 atau O. Ya, ditanya
sama bahasa Inggris deh, jadi pakai bahasa Inggris yang mana. Intinya sudah di era industri 4. Kita bisa bayangkan dulu orang ibadah haji itu bisa setengah tahun baru balik, baru nyampe. Hari ini mungkin 2 hari, perjalanannya aja ya maksudnya. Dalam satu kali berangkat hanya 9 jam sudah sampai. Jadi kalau ibadah haji yang rangkaiannya sedemikian banyak, 1 bulan itu bisa sudah bolak-balik. Ya, kalau dulu mungkin 1 bulan belum tentu sudah sampai, gitu ya. Nah, begitu membantu kehidupan kita dan mempermudah, termasuk menyingkat waktu, ya waktu yang harus kita tempuh yang tadinya bisa berbulan-bulan mungkin dengan 1 hari sudah sampai di luar negeri. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian pada bidang pendidikan berbasis komunitas untuk peningkatan kurikulum dan seterusnya. Saya beri apa itu namanya, tanda di penelitian. Lagi-lagi mahasiswa akan dilibatkan dalam penelitian minimal ketika menyelesaikan atau mengerjakan tugas kuliah. Meskipun sebetulnya ini seperti yang sudah berjalan di kampus-kampus lain. Ini di luar tugas kuliah. Kadang-kadang ini di luar proyek yang biasa diberikan oleh para dosen dalam perkuliahan. Dan itu berjalan ternyata. Ya, meskipun begitu sibuknya sebetulnya mahasiswa yang sedang belajar. Ya, mungkin ini kembali kepada individu masing-masing, ya. Ada yang sibuknya dengan media sosial, ada yang sibuknya dengan banyak mengakses berbagai sumber literasi, ya, mau di maktabah, mau di buku-buku yang sudah bisa di-download, atau istilah sekarang yang ada di big data. Ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kegiatan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Kalau sebagian pemateri budaya akademik di luar itu memberikan judul pembahasan budaya akademik dan tridharma pendidikan tinggi. Ya, meskipun tadi saya beri judul menumbuhkan budaya akademik di era digital, ya poin ketiganya ketika disebutkan visi kemudian misi, maka juga sudah mencakup itu tadi tridharma pendidikan, termasuk di sini abdi masyarakat. Jadi antum akan terlibat dalam proses pengabdian masyarakat. Meskipun itu menjadi salah satu tugas dosen misalnya, tapi akan lebih maksimal dan lebih bermanfaat juga berfaedah untuk mahasiswa terlibat. Di Banten sana ya, ada kampus besar Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Mungkin yang dari sana bisa akses ke sana. Ada dosen sosiologi kalau nggak salah. Beliau ini melakukan penelitian itu hanya sekedar berupa bimbingan. Jadi yang terjun langsung ke masyarakatnya siapa? Mahasiswa. Jadi beliau terus terang beberapa kali riset sampai jadi buku, ya, dari laporan penelitiannya beliau hanya memberikan bimbingan dan beliau nggak langsung ke lokasi. Bimbingan begitu dijadikan buku, karena tuntutan pemerintah itu hasil perkuliahan termasuk hasil penelitian itu jadi produk. Kalau nggak artikel ya jadi buku, ya sampai seperti itu. Jadi bisa dengan banyak cara, termasuk tadi. Ya. Karena kita ini tinggal di lingkungan Bekasi, ujung Bekasi, berbatasan dengan Karawang, ke arah utaranya kita
berapa kilo ya? Mungkin sekitar 25 kilo atau lebih. Ya, sekitar 25 kilo itu kita sudah dekat ke arah pantai. Kalau naik motor bisa sampai 1 jam dengan catatan tanpa rem, ya, dengan cepat. Ini lingkungan kita. Nanti mungkin bisa terjun ke masyarakat, dan pesantren punya link wali santri, ada wali santri yang dari daerah sana. Sebagian ustadz bahkan terjun berdakwah ke lingkungan sana. Ini kan bisa juga nanti sebagai objek ya, Abdimas SIDHN. Kalau ke arah utara, kalau ke arah barat ya, barat, kemudian arah selatan, itu udah mulai agak pegunungan. Bahkan di Cibitung, waktu saya kuliah dulu KKN itu di wilayah Cibitung, dan saya sempat kaget juga ternyata Cibitung agak semi primitif. Kalau dibilang primitif kan nggak bisa. Ternyata di kampung sana masih ada masyarakat ibu-ibu terutama itu yang seperti turis. Paham maksudnya ya? Yang pakaiannya pakai pakaian dalam keluar rumah seperti turis. Ini nggak jauh-jauh, bukan di Kalimantan, bukan di Papua, Cibitung, Bekasi, di pinggiran pusat ibu kota. Ya, jadi objek untuk Abdimas ini banyak. Jangankan ya, wilayah-wilayah yang jauh pelosok, sekitar kita juga bisa. Selanjutnya tujuan, ini saya persingkat, jadi Anda semua kalian ketika masuk ke STIDHN ini pastinya gitu kan, ini menjadi calon sarjana atau tenaga pendidik yang profesional, bukan kaleng-kaleng gitu. Kan guru itu kan harus punya 4 kompetensi, ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi pedagogi, bisa mengajar, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, satunya apa ya? Saya pengen ingat, pedagogik, kepribadian, sosial, satunya lagi profesionalisme, profesional. Nah itu empat kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru. Nah STIDHN ini alumninya berarti kan menjadi para sarjana tenaga pendidik yang profesional. Kemudian yang kedua, menjadi tenaga pendidik yang profesional, kompeten dalam riset. Ya, riset tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, memberikan akses partisipasi kepada sivitas akademik dan seterusnya. Sama di situ juga dikaitkan dengan multiliterasi, kemudian teknologi digital. Jadi nggak jauh-jauh kalau dibilang navigasi gitu kan. Visi misi ini menjadi navigasi kemana arah pendidikan STIDHN ini akan melangkah. Jadi langkahnya jelas, petunjuknya jelas, ya, targetnya sudah jelas. Ya. Kemudian nanti selama perkuliahan kan akan mendapat jadwal. Ya. Kalau kemarin ada pertanyaan, apakah SKS, apakah paket, ditegaskan kembali oleh Pak Mopit, paket yang ber-SKS. Dan sebetulnya menjawab paket gitu ya, atas pertanyaan siapa, Ridwan siapa kemarin, benar ya nama Ridwannya, kurang lebih lah. Nah karena kemarin saya amati yang disampaikan Pak Mopit belum disebutkan mengenai SKS seperti apa, maka saya tambahkan di sini bobot SKS mahasiswa. Yang pertama, kalau satu SKS maksudnya berarti 50 menit tatap muka. Satu, ya 50 menit tatap muka. Kalau 2 SKS ya tinggal dikali 2. Kalau 3 dia dikali 3. Jadi 50 menitnya ini tatap muka. Berarti yang ada di kelas, meskipun online, ya kan,
kan tatap muka nggak masuk online gitu ya. Tapi meskipun online ya berarti dianggap tatap muka. Yang penting hadir gitu ya. Jangan sampai di laptopnya aja yang hadir, orangnya kemana. 50 menit tatap muka atau pertemuan di kelas. Kemudian yang kedua, 50 menitnya tugas kuliah. Jadi jangan alergi dengan tugas. Kemarin ya, para dosen juga sudah memaparkan. Ya, setiap dosen kalau sampai 10 misalnya, berarti akan ada 10 tugas yang akan dikerjakan. Tinggal pilih yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi tinggal diskusi sama teman-temannya. Mana yang duluan. Kan nggak semuanya 10-10-nya itu di pekan depan harus selesai misalnya. Ya, kan pastinya ada deadline yang diberikan. 50 menit tugas kuliah. Kemudian nanti ada tambahan lagi, kenapa sih harus dikasih tugas segala? Gitu ya. Dan ingat, bukan sekedar untuk memenuhi 30% nilai dari pengerjaan tugas. Kalau angka-angka, ya Ustaz kemarin juga sudah menjelaskan, jangan terlalu mengejar kepada angka nilai. Yang paling penting itu kan proses pertemuan setiap pembelajaran, setiap pertemuan, proses pembelajaran di setiap pertemuan. Ya, yang paling penting itu. Makanya di sebagian kampus ada dosen yang memberikan hukuman kepada mahasiswa yang menghadirkan temannya yang tidak hadir kuliah. Jadi kampus lainnya ada dosen yang ya cukup tegas, kalau ada temannya yang mengabsen, dia sekalian mengabsenkan temannya padahal temannya nggak masuk. Ada dosen yang sampai mengetahui si bulan ini nggak masuk, tapi di absennya masuk. Yang mengabsenkan hadir temannya tadi, ini nilainya nggak keluar. Berarti gimana? Ya itu sebagai konsekuensi dan tanggung jawab orang tadi, mahasiswa tadi. Kemudian yang 50 menit lagi, ini akademik mandiri. Tadi kan 50 menitnya terjun ke perpustakaan. Kalau sekarang kan semua serba digital. Buku-buku banyak yang diakses di PDF. Nanti tinggal ketika di Google Book atau di Google sendiri misalnya, ya, terutama dalam referensi yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, ini begitu banyak bisa diakses. Ya, buku-buku yang bisa ya, di-download gratis. Kalau yang berbahasa Indonesia mungkin masih sangat sedikit. Ya. Kalau yang berbahasa Arab, ya, berbahasa Inggris ini sudah begitu banyak. Tinggal diketik judulnya, kemudian tambah PDF atau book, kita tinggal klik dan bisa mengakses dan tinggal menikmati hidangan yang sudah dibuat oleh para penulisnya. Ya. Dan saya berharap juga ya, yang ada di state ini mahasiswa ya betul-betul memanfaatkan waktu. Kalau ada maktabah ya berarti ke maktabah. Kalau yang tinggal di asrama ya ada di pesantren. Bahkan kalau mahasiswa boleh pegang HP atau laptop ya. Mungkin nanti ada aturan tersendiri di asrama. Tapi insya Allah boleh ya untuk memudahkan mengakses berbagai sumber informasi, termasuk sumber-sumber belajar yang tadi saya sebutkan. Di luar sana mungkin orang menyebut dengan big data yang begitu banyak yang bisa diakses. Ya, 50 menitnya akademik mandiri. Dan jangan sampai ada anggapan, misalnya nanti ada yang PGMI. PGMI kan ada kelas non-reg ya, non-reguler. Berarti masuknya hari Kamis, Sabtu, Ahad. Ya, kemudian yang PBA reguler Senin sampai Kamis. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad PBA merasa libur, Senin sampai Kamis yang PGMI merasa nggak harus belajar. Ya. Jadi semuanya
manfaatkan ini. Ya, setiap mata kuliah, ini kan satu ya, kalau satu mata kuliah, berarti harus meluangkan waktu. Kalau satu SKS, ya 50 menit di luar sana. Cari literasi. Sayangnya terlalu banyak mengandalkan HP, meskipun sudah kita di era digital. Ya kalau misalnya mengandalkan HP, tetap usahakan yang diakses itu sumber-sumber yang mungkin apa namanya valid, misalnya buku, kemudian jurnal, kemudian kalau artikel pun harus pilih-pilih. Biasanya yang blogspot itu saya waktu bimbingan skripsi sama bimbingan tesis itu di warning, termasuk buat makalah tugas pun dulu sempat di warning. Ini blogspot jangan, apalagi waktu buat tesis, bimbingan tesis. Ini apa ini? Antum ambil dari blogspot, menjatuhkan diri sendiri ini namanya. Sampai di apa ya? Sampai diberikan warning begitu sama dosen pembimbing tesis. Ya. Meskipun kadang-kadang blogspot itu artikelnya bagus ya, mungkin karena dia keterbatasan dana membuat website, akhirnya bikin blogspot. Tapi bagusnya ya gunakan sumber referensi yang tadi ya, bukan sekedar blogspot. Kalaupun misalnya menemukan teori yang bagus di Facebook, Instagram, apalagi deh, kejar ke referensi sumber awalnya. Ya. Jadi jangan mencukupkan dari situ. Kalau misalnya di referensi itu yang ada di Facebook, flyer segala macam, menyebutkan riwayat dari fulan, maka ambil langsung kejar ke sumber referensi induknya. Nah, selanjutnya tugas kuliah bukan untuk menyusahkan Anda, ya enggak? Tapi ada lanjutannya ya. Nah, image yang terbangun di semua tempat ya, semua kampus, kalau diberikan tugas itu seolah-olah dosen ini membebani mahasiswanya. Betul nggak? Coba saya tanya di kita siapa yang online. Ada Mas Ahmad Arif. Ahmad Arif apa namanya? Halo. Kedengeran nggak suaranya ya? Mas Ahmad Arif. PBA ya, mahasiswa, calon mahasiswa PBA. Calon apa udah resmi mahasiswa? Hah? Mahasiswa, ini mahasiswa baru ya. Jadi jangan merasa calon lagi, dia udah diterima. Mas Ahmad Arif, kemana dia orang ini? Halo. Atau Zulfa Umu Salama, standby nggak? Ada di mana ini orangnya? Coba saya mau tanya. Halo. Atau di sini nggak ada suaranya, nggak masuk, jangan-jangan karena di sini nggak bisa dengar suaranya. Alhamdulillah masuk suaranya. Oh, ya, masuk ya. Mungkin pernah dengar dari teman-temannya di luar, senior-seniornya, bahwa tugas kuliah itu memberatkan, gitu kan ya? Repot, aduh pusing, tugasnya numpuk, gitu kan ya? Mungkin sebagainya sampai ngedon, ya. Apalagi nanti kalau sampai tugas akhir kalau S1 ya skripsi, S2 tesis, S3 ya disertasi. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan, saya sehari tidur cuma sampai 2 jam tadi loh. Saya sibuk, saya begini, saya begitu. Ya. Nah ini yang saya maksud ya, tugas kuliahnya, belum sampai yang tadi ya. Makanya wajar Ustadz Dr. Musyafa Ad-Daridi waktu awal-awal Stit HN mau berdiri, ya, beberapa dosen, beberapa Ustadz pengurus pesantren sempat sowan berkunjung ke rumah beliau waktu itu di legenda apa ya, di Cibitung, dan beliau waktu itu sempat keberatan kalau diminta bergabung ke Stit HN, katanya mau istirahat.
karena sampai taraf nggak enak makan mengerjakan tugas akhir itu, ya. Sampai kalau sebagian dosen saya menjelaskan di perguruan tinggi di Timur Tengah misalnya, ketika sudah S2 apalagi S3 itu malah sulit lulus katanya, sampai ada yang mengatakan bisa mati berdiri gitu ya, saking beratnya. Ya itu ungkapan peribahasa lah ya, majas, bisa mati berdiri. Kalau tadi sampai nggak enak makan ya. Kalau waktu saya kuliah dulu buat tesis itu sampai dibilang sama sekretaris prodi, pagi, siang, sore, malam aku ingat kamu. Ingat kamunya apa? Ingat tesis, semuanya tesis gitu kan. Mungkin sebagian waktu sholat juga sampai ingat juga yang perlu digarap. Ya. Nah sekarang kita kembali ke awal ya, yang dimaksud tugas kuliah yang saya maksud di sini, tugas perkuliahan bukan untuk menyusahkan Anda, tapi apa? Melibatkan semua mahasiswa belajar berkarya, dan tidak mudah belajar berkarya untuk menjadi orang yang kreator lah, atau berkarya itu tidak mudah, perlu latihan dan latihan. Ya. Apalagi di sini karya ilmiah, gitu. Cuma karya ada yang tidak ilmiah. Ya, maksudnya mungkin standar-standarnya ada yang standar ilmiah. Karena misalnya buku aja, itu kan ada buku populer, ada buku ilmiah, ada klasifikasi tersendiri. Ya. Nah ini berarti karya ilmiah, penulisan artikel, ya, termasuk makalah-makalah, dan syukur-syukur nanti bisa dipresentasikan. Ya. Dan ya mungkin ketika artikel yang dibuatnya bagus, disampaikan di medsos, kemudian yang tadi saya tampilkan di situ ada channel Telegram, channel YouTube. Ya. Nah sekarang jangan ragu dan jangan malu untuk mempublikasikan karyanya sendiri, gitu ya. Kan kita yang buat, berarti kita yang mempublikasikan dan kita juga yang bertanggung jawabkan. Gitu. Yang kedua, berpartisipasi menerjemahkan atau menyusun buku ilmiah. Sebagian dosen ada yang memberikan proyek. Juga di pesantren sini dulu pernah ada kiai ustadz memberikan tugas, beberapa santri dibagi-bagi sekian bab menerjemahkan buku, ya rame-rame. Dan sebagian dosen juga di sini ada yang memberikan tugas, ya, sebagiannya mungkin di luar jam pelajaran di luar jam di kelas ya, seperti ada di sini program bahasa, ada menerjemahkan kitab, ya Ustaz Kesa, saya biasanya panggil Kang Kesa, nanti akan membimbing untuk semua, baik ikhwan maupun sedang berjalan ya. Kemarin disampaikan sudah 3 kali atau 4 kali pertemuan ya. Sama Dema Mas Emala kemarin, Dema ya sudah berjalan, alhamdulillah. Kan mungkin ketika penelusuran data-data untuk keperluan akreditasi, saya butuh bahkan sampai kepada kegiatan yang melibatkan di level wilayah, nasional, mungkin kalau perlu internasional. Ya, mudah-mudahan bisa, minimalnya nasional. Ya, syukur-syukur bisa sampai situ. Kemudian yang ketiga, turut andil dalam mengedit, menyunting karya ilmiah. Ya, jadi semuanya tugas itu
tugas yang diberikan oleh para dosen itu insya Allah semuanya positif. Nggak ada yang mau nyusahin, ingin membantu menumbuhkan skill-skill yang mungkin ada sejuta potensi yang tersembunyi dalam diri mahasiswa STIT HN ini, ya. Menyunting, mengedit dan seterusnya, baik dari bahasa Inggris, bahasa Arab, juga dari bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia banyak ya. Kita ini begitu banyak ya bahasa-bahasa yang digunakan masyarakat kita. Mungkin sekitar 250 bahasa. Ya, kalau yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Syakir, kita 250 bahasa. Di Indonesia, kalau di Bekasi sendiri, saya malah lihat sendiri, buka baca sendiri, ada kamus dialek Bekasi, menurut Karawang. Ada nggak? Orang Sunda ada nggak? Udah punya belum? Kamus bahasa Sunda, mungkin udah punya ya. Nah, nanti muncul lagi Betawi, Bugis, Makassar, dan seterusnya. Nah, dalam mengedit, menyunting ini bisa jadi melibatkan mahasiswa menggali kembali turas warisan nenek moyang kita dulu yang pernah punya tulisan-tulisan tempo doeloe gitu ya. Dan sekarang viral ya. Pak Presiden Soekarno pernah berbicara tentang Wahabi ini bagus, mengembalikan kemurnian Islam, kan begitu. Kan tulisan asalnya itu dengan tulisan ya, ejaan zaman dulu lah, tempo doeloe tadi. Ya, kemudian diedit kembali, disunting sampai seperti bahasa kita sekarang. Saya pernah baca buku yang ditulis oleh Profesor Kiai juga Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub dari Imam Masjid Istiqlal ya, atau juga pernah di MUI, berkiprah di MUI. Beliau menyunting naskah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Surkati dalam bahasa daerah sana, bahasa di Jawa sana. Ya, 10 hadis-hadis Nabi yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah sana, kemudian menjadi buku. Ya, menjadi buku. Kan bisa gitu ya, mahasiswa dilibatkan begitu. Kemudian membuat laporan kegiatan, ini nanti ada bersama Pak Mobit ini ya, observasi sekolah. Kemudian jika ada study tour misalnya, maka dibuatkan laporannya bisa berupa artikel dan sebagainya dan semacamnya ya, artikel yang dibuat untuk menggambarkan proses study tour tadi ya. Mungkin juga bisa seperti meneliti sebuah masyarakat atau komunitas yang ada ya, seperti contoh tadi yang saya sebutkan di daerah Baduy dan sekitarnya. Ini dari pelaksanaan penelitian Ristek Dikti. Kemudian di STIT HN nanti ya, persentase penilaian perkuliahan diambil dari kehadiran 20%. Loh, ini poinnya ada di akademik, tapi karena kemarin nggak muncul, jadi saya munculkan. Kehadirannya 20%, ujian atau tugas bobotnya 30%. Kemudian ujian tengah semester 20%, ujian akhir 30%. Jadi meskipun di sini kehadiran 20% dari nilai, kalau misalnya poinnya 20, maka untuk memenuhi dapat 20 poin berarti kan 100% kali hadirnya, 16 kali pertemuan. Kalau misalnya 1 kali nggak hadir ya turun jadi 94% misalnya. Nah, ini nilai-nilai yang mungkin bisa ditempuh 76, 83, kalau betul semua 100.
Tadi semua berkaitan dengan lingkungan di kampus, belajar di sekitar kelas. Kemudian sebagian yang ada di sini kakak kelas atau apa sih kalau di sekolah itu apa namanya? Senior lah ya, senior yang ada di kampus menjadi aktivis dan ada banyak poin plus yang bisa dirasakan oleh antum ketika terlibat dalam organisasi mahasiswa yang disingkat Ormawa kemarin. Mantan Menteri Pendidikan kita, Pak Anies Baswedan, beliau pernah menyatakan kuliah itu bukan saja aktif di ruang kelas, terus tapi juga di luar kelas. Jangan jadi aktivis di luar saja, tapi mana tadi? Jangan jadi aktivis di luar saja, tapi jadi pasifis di kelas, karena pengembangan diri tidak bisa diulang. Mungkin sebagiannya demo, teriak-teriak di luar, gitu kan? Aktivis. Kemudian yang di luar presentasinya hebat, tapi di kelas pasif, atau kebalikannya di kelas pasif kemudian jadi aktivis. Semuanya harus berjalan dalam rangka mengembangkan diri yang itu tidak diulang di kemudian hari. Makanya mumpung masih kuliah di SINHR, ya jadilah aktivis baik di kelas maupun di luar kelas. Adapun tujuan organisasi bisa nanti dilihat, dibaca di yang di Ormawa ya. Coba aja minta diperlihatkan nanti SK panduan umum ada di situ ya, muncul. Intinya meningkatkan potensi yang kita miliki. Ya. Kemudian nanti ada program-program di asrama, ya ada halaqah Al-Quran, barangkali yang disampaikan oleh Pak Mopin 3 juz. Ya, programnya itu 5 juz, ya 5 juz. Yang kemarin disampaikan 3 juz, mungkin masih dalam tahap penggodokan, ya, tapi yang tertulis di data itu masih sekitar 5 juz. Kemudian ada program kajian malam, ya nanti ada di asrama, hari-harinya sudah terjadwal kajian kitab, termasuk ada kegiatan bahasa Arab klasikal dan digital. Model kitab ada, termasuk yang berbasis digital juga ada. Karena waktunya dibatasi, cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya, mungkin berarti tanpa tanya jawab. Jadwalkan jam 10 sampai jam 11. Sekarang juga jam 11 lewat bahkan. Ya, jadi waktunya habis, tidak lagi ada tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator atau nuhun atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa disimak dan bisa menumbuhkan budaya akademik di lingkungan kampus STIN-HN, kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatul Najah Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melakukan saudara tersebut jadi mengenai budaya. Ada suara siapa tadi? Arfanud. Mungkin ada yang mau bertanya di online. Ada yang di awal. Ya, sambil menunggu dari prodi yang mau ditanyakan, dipersilakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. Ya, Thayyib, nama saya Muhammad Ramadan. Izin bertanya, sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan atas materi yang sudah disampaikan Ustaz dan kesempatannya untuk kami bertanya. Kalau untuk agar supaya jurnal, ini kan tadi kan Ustaz menampilkan yang Google Cendekia ya, atau Google Scholar. Itu bagaimana saat langkah-langkahnya
supaya artikel kita atau karya kita itu bisa dipublish di Google Scholar. Terima kasih, Ustaz. Langkah-langkahnya gampang, baca buku yang banyak. Di acara kelas 6 TMI saya kesempatan ada sharing mengenai tulis-menulis, kreatif menulis. Kan ada muncul di situ gambar ya, katanya mau jadi penulis tapi malas baca. Berarti langsung jawabannya, agar kita bisa menjadi kontributor dalam dunia menulis, yang pertama ya perbanyak baca. Meskipun kalau sudah mengenal multiliterasi, baca itu bukan berarti hanya dari buku yang kita baca. Baca lingkungan kita, ada masalah apa, itu juga membaca. Ada fenomena apa di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Ya, kalau yang hari ini lagi viral-viral di berita apa ya, mengenai apa berita-berita yang viral, Afghanistan, Taliban. Ada yang bilang teriak Taliban ini sekuler. Ada yang bilang mereka adalah para Salafi. Ada bilang lagi mereka Asy'ari. Baru juga diumumkan merdeka sekian belas jam, beribu orang. Ini kan masalah. Ya, masalah. Bukan apresiasinya untuk kemerdekaan sebagai negara Islam, gitu kan? Pertama kan di situ dulu. Kita kalau mengangkat yang update, gitu kan ya, itu telusuri, baca berbagai sumber sampai mungkin letak geografis, dan bagi para pengamat sirah nabawiyah misalnya atau sejarah atau tarikh Islam, sebagian ada yang memberikan sebuah pandangan bahwa menjelaskan sejarah Islam itu bukan sekedar soal waktu dan peristiwa, bahkan ditambahkan pula letak geografis peristiwa itu di mana. Kan nggak banyak juga masyarakat hari ini dengan cerita tentang itu kapalnya di mana, terdampar di mana, gitu kan ya. Dan banyak orang tahu ada di mana itu, ya, karena tanpa mengetahui letak geografis peristiwa tersebut. Jadi yang pertama, ya saran dari saya, perkuat lagi, biasanya disebutkan di profil itu hobi. Ya, hobi yang suka baca buku, padahal baca buku itu sebuah kebutuhan, bukan sekedar hobi ya. Sebagian orang menyebutnya hobi. Makanya saya nggak mau tampilkan di profil saya yang saya kirim di profil itu hobi baca. Saya hapus aja deh. Masa baca hobi? Kan hobi itu kalau kita lagi mau, lagi mood, kita kerjakan. Masa baca buku kalau nunggu mood, nunggu mau, gitu kan? Ya. Padahal ya bagian dari budaya akademik atau budaya ilmiah zaman dulu, ulama kita itu orang yang pelit waktu. Kebanyakan hari-harinya bersama dengan buku. Sampai ada ulama, perhatikan kan? Ada ulama yang istrinya cemburu karena dia lebih banyak bersama dengan buku. Kebayang kan? Kalau sekarang ada istri-istri yang cemburu karena suaminya selalu bermedsos melulu. Kalau ulama dulu selalu dengan buku. Satu, baca buku. Yang kedua, ya berarti lihat fenomena yang ada sekarang, yang lagi viral apa, yang dicari apa. Saya munculkan di situ menumbuhkan karakter anak. Sebetulnya itu kan editan dari tugas akhir kuliah saya dulu. Ya. Ini sambil nunggu prodi ya,